Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang kebijakan penentuan harga faktor-faktor produksi. Sebelum itu, mari perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Catherine. Perkenalkan, nama saya Leo Albertino. Halo, perkenalkan nama saya Rahmat Raihan Saputra. Halo, nama saya Amanda Emilia Fajri. Halo, saya Nomi Rizkila Widakdo. Halo, nama saya Putri Ramadhani. Halo, nama saya Nikita Kurniawan. Halo, nama saya Helpiana. Halo, nama saya Emaji Pangestu. Dalam melakukan penetapan harga, perusahaan hanya menekan salah satu faktor dari berbagai faktor yang perlu diperhatikan, misalnya menekan faktor produksi. Harga menjadi pemeran yang sangat penting agar terjadi transaksi antara produsen dengan konsumen. Oleh sebab itu, penetapan harga secara lengkap sangat penting karena harga menjadi sebuah cara perusahaan untuk mencapai target. Peranan penetapan harga juga akan menjadi sangat penting pada keadaan persaingan yang semakin tajam dan perkembangan permintaan yang terbatas. Hal ini dikarenakan peranan harga sangat berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan posisi perusahaan di pasar, di samping untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Penetapan harga dipengaruhi oleh laba yang dicapai, permintaan akan barang atau jasa yang dipasarkan, biaya produksi, dan tujuan-tujuan khusus yang hendak perusahaan capai. Dalam penentuan atau penetapan harga yang harus sangat diperhatikan adalah faktor secara langsung, yaitu faktor-faktor produksi. Penetapan tersebut haruslah akurat dan dengan perkiraan apa yang akan terjadi di masa depan agar harga jual yang diharapkan dapat diterima oleh konsumen yang ditemukan berdasarkan perkiraan. Harga yang dipilih berpengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan menentukan tingkat aktivitas. Harga yang terlampau mahal atau sebaliknya terlalu murah berpotensi menghambat pengembangan produk. Meskipun penetapan harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut. Maka dari itu, mari kita pelajari lebih dalam tentang kebijakan penentuan harga faktor-faktor produksi. Tujuan penentuan harga faktor-faktor produksi: menstabilkan harga. Tujuan stabilisasi harga dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri. Perusahaan berupaya menstabilkan harga dengan tujuan untuk menghindari adanya perang harga pada waktu permintaan meningkat atau menurun, atau tidak stabil. Memberikan keuntungan pada perusahaan. Tujuannya selanjutnya adalah untuk memberikan keuntungan pada perusahaan. Ini sudah jelas karena jika faktor produksinya tersedia dan berjalan dengan baik, tentu produk yang dihasilkan juga bagus. Jika ini dipasarkan dan laku di pasaran, tentu pihak produsen akan mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga bisa dijadikan modal untuk meningkatkan bisnis termasuk mengembangkan faktor produksi selanjutnya. Memperoleh manfaat non-laba. Misalnya harga menunjukkan kualitas produk, citra perusahaan untuk mempertahankan posisi perusahaan dalam pasar, dan target pengembalian. Dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berkualitas baik akan menghasilkan kualitas produk akhir dapat terjamin dan penetapan harga menjadi benar. Kontrol terhadap kualitas dan porsi penggunaan bahan baku produksi harus diperhatikan. Kesuksesan suatu usaha besar banyak ditentukan oleh kontrol ukuran porsi bahan baku maupun sajian produknya. Oleh karenanya, ukuran yang akurat, alat ukur yang tepat dan baik, dan alat saji yang standar merupakan cara-cara yang dapat membantu mengontrol porsi. Selain itu, karyawan juga harus dilatih untuk menggunakan bahan baku dan melakukan proses produksi dan penyajian secara benar dan standar. A. Pentingnya analisa penentuan harga faktor. Menganalisis pengalokasian faktor-faktor produksi. Memaksimumkan produksi dapat diciptakan oleh sumber daya yang tersedia. Usaha untuk menciptakan pengalokasian faktor-faktor produksi yang optimal akan membantu tujuan keseluruhan perekonomian untuk mengalokasikan sumber-sumber daya dalam perekonomian secara efisien. Keuntungan dan ketahanan atau survival perusahaan tergantung pada kemampuan perusahaan untuk menggunakan faktor-faktor produksi yang dapat diperolehnya secara efisien.
Pendapatan faktor produksi dan distribusi pendapatan. Setiap faktor produksi dalam perekonomian adalah milik seseorang. Pemiliknya menjual faktor produksi tersebut kepada para pengusaha dan sebagai balas jasa, mereka akan memperoleh pendapatan. Tenaga kerja mendapat gaji dan upah, tanah memperoleh sewa, modal memperoleh bunga, dan keahlian keusahawan memperoleh keuntungan. Pendapatan yang diterima masing-masing faktor produksi tergantung harga dan jumlah yang digunakan. Harga adalah jumlah pendapatan yang diperoleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang. Hasil penjualan adalah jumlah dari seluruh pendapatan faktor produksi yang digunakan. Pendapatan nasional adalah nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negara tersebut dan merupakan jumlah pendapatan berbagai faktor produksi yang ada dalam perekonomian. Analisis mengenai permintaan faktor-faktor produksi tidak hanya akan menjelaskan tentang penentuan harga-harga faktor produksi, tetapi juga menjelaskan tentang pendapatan dari masing-masing faktor produksi dan distribusi pendapatan ke berbagai jenis faktor produksi. Teori tentang penentuan harga faktor-faktor produksi disebut sebagai teori distribusi. B. Teori produktivitas marginal. Suatu faktor produksi akan menciptakan keuntungan yang paling maksimum apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut. Menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan. Pada tingkat penggunaan faktor produksi tertentu, produsen telah mencapai keuntungan yang maksimum. Apabila penggunaan faktor produksi terus bertambah, keuntungan akan berkurang. Dan apabila faktor produksi yang digunakan dikurangi, keuntungan juga akan berkurang. Permintaan terhadap faktor produksi. Dalam teori ini, terlebih dahulu perlu dibuat beberapa pemisalan, yaitu perusahaan menjual barangnya dalam pasar persaingan sempurna, berarti harga barang tidak berubah walaupun jumlah yang dijual bertambah. Hanya satu saja faktor produksi yang jumlah penggunaan yang dapat diubah-ubah, misalnya tenaga kerja. Perusahaan membeli faktor produksi yang dapat mengalami perubahan itu dalam pasar faktor produksi yang bersifat persaingan sempurna. Berdasarkan pemisalan tersebut, hubungan di antara banyak faktor produksi yang digunakan dengan tambahan hasil penjualan ditunjukkan dalam tabel berikut. Tingkat produksi dan hasil penjualan. Jumlah produksi fisik atau TPP yang dihasilkan oleh berbagai jumlah tenaga kerja. Misalnya 3 tenaga kerja menghasilkan 63 unit dan 5 tenaga kerja menghasilkan 90 unit. Produksi fisik marginal atau MPP. Apabila tenaga kerja ditambah dari 0 menjadi 1, produksi bertambah dari 0 menjadi 24 unit. Seterusnya apabila tenaga kerja ditambah 1 lagi sehingga menjadi 2, produksi bertambah dari 24 menjadi 45 unit, maka produksi fisik marginal adalah 21 unit. Hasil penjualan produksi total atau TRP yang diperoleh dari mengalihkan jumlah produksi dan harga ditunjukkan dalam kolom kelima. Hasil penjualan produksi marginal atau MRP. Nilainya dapat dihitung dengan 2 cara. Yang pertama ialah secara mengalihkan produksi fisik marginal dengan harga, dan yang kedua adalah dengan cara menentukan beda di antara hasil penjualan total dari produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu. Kurva TPP, MPP, dan MRP. Dalam kurva TPP, nyata kelihatan bahwa hukum hasil lebih yang semakin berkurang memengaruhi fungsi produksi. Pengaruhnya dapat dilihat dari bentuk kurva tersebut yang kenaikannya semakin lama semakin kurang menanjak. Keadaan ini menggambarkan bahwa penambahan tenaga kerja yang terus-menerus akan menambah produksi, tetapi pertambahan tersebut semakin lama semakin kecil. Dalam kurva MPP, bentuk kurva MPP yang menurun menggambarkan bahwa tenaga kerja yang ditambahkan, kemampuan produksinya lebih rendah dari tenaga kerja yang sebelumnya. Jumlah faktor produksi yang digunakan. Ditinjau dari sudut penggunaan faktor-faktor produksi, seorang produsen akan memaksimumkan keuntungannya apabila melakukan kegiatan produksi sampai pada tingkat di mana hasil penjualan marginal sama dengan harga faktor atau MRP sama dengan W. C. Sifat permintaan terhadap faktor produksi. Permintaan terkait. Permintaan seorang pengusaha atas faktor-faktor produksi mempunyai sifat berbeda-beda. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh keinginan pengusaha untuk menghasilkan barang-barang yang akan dijual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selama pertambahan penggunaan suatu faktor produksi akan menambah keuntungannya. Lebih banyak faktor produksi tersebut akan digunakan
Oleh karena permintaan pengusaha atas sesuatu faktor produksi ditentukan oleh kemampuan faktor produksi tersebut untuk menghasilkan barang-barang yang dapat dijual pengusaha itu dengan menguntungkan. Permintaan atas faktor-faktor produksi dinamakan permintaan terkait atau driven demand. Bentuk kurva permintaan faktor. Kurva permintaan atas faktor produksi menurun dari kiri atas menuju kanan bawah. Kurva seperti itu menggambarkan bahwa makin tinggi harga faktor produksi, makin sedikit permintaan ke atas faktor produksi tersebut. Kurva permintaan atas suatu faktor pada umumnya menurun ke bawah karena 1. Perubahan harga akan merubah pendapat real pembeli dan perubahan pendapat real ini selanjutnya mempengaruhi permintaannya. 2. Perubahan harga merubah kepuasan relatif dari mengonsumsikan barang itu jika dibandingkan dengan barang lain. Permintaan ke atas suatu faktor produksi digambarkan oleh kurva yang menurun ke bawah disebabkan oleh 3 faktor berikut. Yang pertama, hubungan yang berkebalikan di antara harga faktor produksi dan permintaan barang. Yang kedua, sifat substitusi di antara satu faktor produksi dengan faktor produksi lainnya. Yang ketiga, hukum hasil lebih yang semakin berkurang. 1. Pengaruh harga faktor ke atas permintaan barang. Permintaan ke atas faktor produksi adalah permintaan terkait, yaitu permintaan ke atasnya tergantung kepada kemampuan menghasilkan barang yang akan menguntungkan produsen. Apabila harga faktor produksi menjadi lebih tinggi, biaya produksi untuk menghasilkan barang tersebut juga semakin tinggi. Biaya produksi yang telah mengalami kenaikan itu akan menaikkan harga barang tersebut dan menyebabkan jumlah barang yang terjual menjadi semakin sedikit. Produsen harus mengurangi produksi dan mengurangkan produksi ini akan menurunkan jumlah faktor produksi yang digunakan. Dengan demikian, kenaikan harga faktor produksi yang akan mengurangi jumlah faktor produksi yang digunakan. 2. Efek penggantian. Andai kata harga suatu faktor produksi mengalami kenaikan sedangkan harga faktor-faktor lain tetap, penyesuaian akan berlaku di dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Pada waktu harga faktor tersebut semakin tinggi, faktor-faktor produksi lain menjadi relatif lebih murah dan lebih menguntungkan. Apabila digunakan, produsen akan mengurangi penggunaan faktor-faktor produksi yang mengalami kenaikan harga. Dengan demikian, semakin tinggi harga suatu faktor produksi, semakin sedikit permintaan terhadap faktor produksi tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu faktor produksi, semakin banyak permintaannya. 3. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Kurva permintaan faktor produksi yang semakin menurun disebabkan pula oleh berlakunya hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Pergeseran kurva permintaan faktor produksi. Terdapat beberapa faktor yang dapat menggeserkan kurva permintaan produsen ke atas faktor-faktor produksi, yaitu 1. Perubahan permintaan terhadap barang yang diproduksikan. Kenaikan permintaan suatu barang mendorong pengusaha untuk menaikkan produksi, dan kenaikan produksi memerlukan lebih banyak faktor produksi. Sebaliknya, apabila permintaan suatu barang berkurang, pengusaha terpaksa mengurangkan produksi dan permintaan faktor produksi. 2. Perubahan harga dari faktor produksi lain yang digunakan. Di dalam memproduksikan suatu barang, digunakan beberapa faktor produksi. Dan untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu, suatu faktor produksi akan dikurangi penggunaannya apabila lebih banyak faktor-faktor produksi lain digunakan. D. Elastisitas permintaan faktor produksi. Suatu perubahan harga faktor produksi akan menimbulkan akibat yang berlainan ke atas perubahan jumlah berbagai faktor produksi yang digunakan. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi elastisitas permintaan suatu faktor produksi, yaitu 1. Elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan. Penurunan harga faktor produksi menyebabkan pengurangan ke atas biaya produksi, dan ini mendorong perusahaan mengurangi harga barang yang diproduksinya. Pengurangan harga tersebut akan menaikkan permintaan atas barang yang dihasilkan. Makin elastis permintaan barang tersebut, makin besar kenaikan permintaan yang disebabkan oleh penurunan harga. Sedangkan, pertambahan yang besar ke atas permintaan selanjutnya akan menambah permintaan yang besar pula ke faktor produksi. Dapat disimpulkan, semakin elastis permintaan terhadap barang yang dihasilkan, semakin elastisitas pula permintaan terhadap faktor produksi. 2. Perbandingan antara biaya faktor produksi dengan biaya total.
Misalkan di suatu perusahaan, sebanyak 50% dari biaya produksi suatu barang terdiri dari pembayaran kepada suatu faktor produksi. Dan di perusahaan kedua, hanya 10% dari biaya produksi digunakan untuk membayar faktor produksi yang sama. Seandainya harga faktor produksi itu naik sebanyak 25%, kenaikan tersebut akan menaikkan biaya produksi perusahaan pertama sebanyak 12,5%. Sedangkan untuk perusahaan kedua, biaya produksinya hanya naik sebanyak 2,5%. Oleh karena biaya suatu produksi akan mempengaruhi harga, maka harga barang yang dihasilkan perusahaan pertama akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari harga barang yang dihasilkan oleh perusahaan kedua. Sebagai akibatnya, permintaan terhadap barang yang diproduksi perusahaan pertama mengalami penurunan yang lebih besar daripada perusahaan kedua. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar bagian dari biaya produksi total yang dibayarkan kepada suatu faktor produksi, semakin elastis permintaan faktor produksi tersebut. 3. Tingkat penggantian di antara faktor produksi. Oleh karena terdapat kemungkinan untuk mengganti suatu faktor produksi akan menimbulkan pengaruh yang berbeda terhadap permintaannya. Apabila terdapat banyak faktor produksi lain yang dapat menggantikannya, permintaan ke atas faktor produksi tersebut akan sangat menurun kalau harganya naik, dan akan mengalami pertambahan yang banyak pada waktu harganya menurun. Tetapi apabila tidak banyak faktor produksi yang lain dapat menggantikannya, kenaikan atau penurunan harga faktor produksi tersebut tidak mengubah jumlah yang diminta. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak faktor-faktor produksi lainnya yang dapat menggantikan suatu faktor produksi tertentu, semakin elastis permintaan atas faktor produksi tersebut. 4. Tingkat penurunan produksi fisik marginal (MPP). Hasil produksi marginal sangat dipengaruhi oleh produksi fisik marginal. Penurunan yang cepat akan ke atas MPP akan diikuti oleh penurunan yang cepat pula ke atas MRP. Sebaliknya, apabila MPP mengalami penurunan yang lambat, maka MRP juga lambat sifat penurunannya. Kurva MPP juga menggambarkan permintaan terhadap faktor produksi. Maka, dapat disimpulkan bahwa semakin cepat penurunan produksi fisik marginal, semakin tidak elastis permintaan terhadap faktor produksi yang bersangkutan. Cara penggunaan optimum faktor-faktor produksi. Di dalam menentukan penggunaan optimum dari faktor-faktor produksi yang telah tersedia, ada dua persoalan yang dapat dianalisis, yaitu 1. Untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu, bagaimanakah caranya meminimumkan biaya? 2. Bagaimanakah memaksimumkan produksi dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu? Gabungan faktor produksi yang meminimumkan biaya. Misalkan, dua faktor produksi yang digunakan oleh suatu perusahaan adalah modal dan tenaga kerja. Produksi fisik marginal dari modal adalah MPPC dan produksi fisik marginal dari tenaga kerja adalah MPPL. Syarat untuk kasus harga faktor yang sama. Seandainya harga satu unit modal sama dengan harga satu unit tenaga kerja, yaitu misalkan saja harganya 10.000. Apakah syarat untuk meminimumkan biaya produksi? Syarat tersebut adalah masing-masing faktor produksi harus digunakan sehingga mencapai tingkat di mana MPPC sama dengan MPPL. Artinya, pada waktu MPPC lebih besar dari MPPL, lebih banyak modal harus digunakan. Proses penggantian faktor produksi tersebut harus terus berlangsung sehingga keadaan MPPC sama dengan MPPL terwujud. Sebaliknya, apabila MPPL lebih besar daripada MPPC, lebih banyak tenaga kerja harus digunakan, sehingga pada akhirnya tercapai keadaan di mana MPPC sama dengan MPPL. Syarat untuk kasus harga faktor berbeda. Syarat itu dapat dirumuskan secara berikut. Penggunaan faktor-faktor produksi akan meminimumkan biaya apabila setiap rupiah yang dibayarkan kepada faktor produksi menghasilkan produksi marginal yang sama besarnya. MPP per rupiah dari modal sama dengan MPPC per PC. MPP per rupiah dari tenaga kerja, MPPL per PL, di mana PC adalah harga per unit modal dan PL harga per unit tenaga kerja.
sesuai dengan syarat peminimuman biaya, yaitu MPPC per rupiah harus sama dengan MPPL per rupiah. Maka syarat peminimuman biaya dapat dinyatakan secara persamaan berikut. MPPC per PC sama dengan MPPL per PL. Apabila MPPC per PC lebih besar dari MPPL per PL, perusahaan perlu menambah penggunaan modal dan mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk meminimumkan biaya. Tetapi apabila MPPC per PC lebih kecil dari MPPL per PL, biaya akan diminimumkan apabila penggunaan modal dikurangi dan penggunaan tenaga kerja ditambah. Gabungan faktor yang memaksimumkan keuntungan. Syaratnya adalah harga faktor produksi harus sama dengan hasil penjualan produksi marginal atau MRP. Dengan demikian, kalau tenaga kerja yang digunakan, maka syarat untuk memaksimumkan keuntungan adalah PL sama dengan MRPL atau MPPL per PL sama dengan 1. Dan kalau yang digunakan adalah modal, maka syarat untuk memaksimumkan keuntungan adalah PC sama dengan MRPC atau MPPC per PC sama dengan 1. Karena MPPL per PL sama dengan 1 dan MPPC per PC sama dengan 1. Maka dari kedua persamaan itu dapatlah disimpulkan bahwa untuk memaksimumkan keuntungan, syarat yang harus dipenuhi adalah MPPC per PC sama dengan MPPL per PL sama dengan 1. Contoh soal. Perhatikan faktor-faktor yang memengaruhi permintaan faktor produksi berikut. 1. Harga faktor produksi. 2. UMK buruh pabrik. 3. Permintaan terhadap barang output. 4. Permintaan terhadap faktor produksi lain. 5. Kemajuan teknologi. Faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan di pasar input tenaga kerja ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 2, 3, dan 5, D 2, 3, dan 4, E 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah E. Permintaan terhadap barang output, permintaan terhadap faktor produksi lain, dan kemajuan teknologi. Pembahasannya, faktor-faktor yang memengaruhi permintaan terhadap faktor produksi dapat menyebabkan pergerakan kurva atau pergeseran kurva. Pergerakan kurva tenaga kerja terjadi jika yang berubah hanyalah harga faktor produksi atau tenaga kerja tersebut. Pergeseran kurva tenaga kerja terjadi jika yang berubah adalah faktor bukan harga, seperti permintaan terhadap barang output, permintaan terhadap faktor produksi lain, dan kemajuan teknologi. Itu dia pembahasan materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have a clue what you do to me. Girl, you make me shy, shy, shy.